Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah peminatan. Di semester 2 ini kita akan mempelajari bab 7 yaitu tentang manusia purba Indonesia dan dunia. Poin A yaitu manusia purba Indonesia. Manusia purba Indonesia yang pertama ada Meganthropus paleojapanicus. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koningsvoort pada tahun 1941 di Desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut, diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojapanicus atau manusia raksasa tertua dari Jawa. Meganthropus paleojapanicus ini diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun lalu. Berikut ciri-ciri Meganthropus paleojapanicus yaitu tinggi sekitar 165-180 cm, kemudian tonjolan pada kening tebal dan melintang sepanjang pelipis, kemudian volume otaknya 900 cc, tidak berdagu dan memiliki hidung lebar, kemudian memakan tumbuhan dan daging hewan buruan, memiliki kening menonjol, tulang geraham, dan rahang sangat kuat. Kemudian bentuk gigi geraham besar dan rahang. Selanjutnya ada Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Nah, jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia ini terbagi menjadi Pithecanthropus mojokertensis, kemudian ada Pithecanthropus erectus. Nah, ini Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koningsvoort di Mojokerto pada tahun 1936 pada lapisan Pleistosen bawah. Hidup sekitar kira-kira 1-2 juta tahun lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Nah, berdasarkan temuan tersebut, diperkirakan ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis yaitu: pertama, berbadan tegak, kemudian tidak memiliki dagu, bentuk kening menonjol, kemudian tinggi badan 165-180 cm dengan volume otak 750-1300 cc. Kemudian tulang rahang dan selanjutnya Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890, Eugene Du Bois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleoantropologi memperkirakan Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus berimigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun lalu. Pithecanthropus erectus berarti juga manusia kera berjalan tegak. Nah, berikut ciri fisik Pithecanthropus erectus yaitu berbadan dan berjalan tegak,
tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm, volume otak antara 750 sampai 1300 cc, dan memiliki fisik seperti kera. Kemudian, manusia purba jenis selanjutnya ada Homo sapiens. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia terbagi menjadi Homo wajakensis, ada Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Homo sapiens artinya manusia cerdas, disebut juga manusia sempurna, kadang-kadang juga disebut manusia bijak. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan karena volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Volume otaknya antara 1000 sampai 1200, kemudian tinggi badan antara 130 sampai 210, kemudian otot tengkuk mengalami penyusutan, kemudian alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan, kemudian muka tidak menonjol ke depan dan berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Nah, selanjutnya Homo wajakensis. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Brantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Penemuan pertama oleh von Reischoten pada 1889, manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25.000 tahun lalu. Nah, von Koningswood mengkategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Berikut ciri-ciri Homo wajakensis yaitu berbadan dan berjalan tegap dengan tinggi sekitar 130 sampai 220, kemudian memiliki otak besar dan kecil yang sudah berkembang dengan volume 1350 sampai 1450 cc, kemudian memiliki bentuk tulang tengkorak lebih bulat dan bentuk muka tidak terlalu menonjol. Selanjutnya, Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Ceterhard dan W.F.F. Oppernoth pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun lalu. Nah, berikut ciri-ciri Homo soloensis, yaitu berbadan tegap dan tinggi sekitar 180 cm, memiliki volume otak yang lebih besar daripada Pithecanthropus erectus, kemudian tengkorak Homo soloensis lebih besar daripada Pithecanthropus erectus. Selanjutnya, Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun lalu. Nah, adapun ciri-ciri dari Homo floresiensis yaitu muka lebar dengan hidung yang lebar, kemudian mulutnya menonjol, kemudian dahinya juga masih menonjol sekalipun tidak seperti jenis Pithecanthropus. Kemudian bentuk fisiknya sudah seperti manusia sekarang. Dan tingginya 130 sampai 210 cm. Dan berat badan 30 sampai 150 kg. Nah, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama,
Coba Anda cari tahu dan baca di media lain mengenai Pithecanthropus robustus, sehingga Anda mendapatkan pengetahuan. Kemudian, soal nomor 2, coba Anda cari tahu di media lain apakah Homo floresiensis merupakan spesies baru atau bukan. Bagaimana penelitiannya? Coba Anda pahami sehingga Anda dapat pengetahuan. Nah, itu tadi tentang manusia purba Indonesia. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.